banget sama topiknya gitu. Eh, Mungkin makanya ini dimintain tolong juga sama Mbak Ain buat jadi moderator gitu ya. Mudah-mudahan topiknya nyambung gitu. Mudah-mudahan bisa Terima kasih ngobrolnya nyambung banyak. juga sama teman-teman lain juga boleh lah. Berarti ini kan kayak diskusi aja sebenarnya sih ya, Mbak Ain. Betul, Mm, betul, mm, betul. mm, 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 mm. Oke, mau dimulai sekarang nggak? Atau nunggu teman-teman dari Naraycoder join dulu dari grupnya? Boleh deh mulai sekarang aja, nggak apa-apa. Iya, iya. Karena udah sesuai jadwal kita mulai jam 3 gitu. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu Mbak Nelly ini mungkin ya profil terus sekarang lagi sibuk apa kayak gitu sampai dengan lagi apa namanya aktivitasnya ngapain gitu. Boleh boleh cerita-cerita dulu lah Mbak. Ya, selamat sore Kain dan teman-teman semuanya. Selamat sore Pak Robi, Bu Ika, salam kenal semuanya. Eh, Sore. Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ini loh buat Kak Ain ini. Kak Ain sudah memberikan kesempatan untuk ya ini ngobrol, sharing-sharing dan seneng banget bisa berkesempatan ya, bisa kenal dengan teman-teman semua di sini. Saya malah ini sangat apa suatu kehormatan juga loh ini ada Pak Robi dan Ibu Ika ini sebagai dosen apa namanya yang sudah join ya di sore ini. Ya perkenalkan nama saya Nelly Susanti Stoto, tapi biasanya kalau di kantor orang ya taunya Nelly. Mungkin kayaknya cuma Nelly yang di kantor. Nah, kebetulan saya sekarang ada di Jakarta. Memang apa namanya base kerjanya di Jakarta. Nah, kebetulan saya sendiri ini apa namanya sebenarnya masih belajar ya ini di dunia cyber security. Kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan IT. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang sudah tahu di IBM. Kebetulan saya memulai karir IT memang pertama kali di IBM sejak 2017 sampai sekarang. Dan mungkin di sini kita sharing-sharing aja ini ya Kak Ain ya, karena saya pun masih belajar ya, masih banyak yang harus apa namanya saya explore, kemudian implementasi di dunia cyber security. Awal karir saya memang bukan background dari IT jujur. Iya. Ya. Saya dari sastra Inggris, tapi memang dari lulus kuliah itu sudah diberi kesempatan untuk kerja langsung ke luar negeri. Jadi di situ saya banyak mengeksplor. Jadi sejak tahun 2009 akhir sampai 2016 itu saya tinggal di luar, tapi dengan berbagai macam apa namanya company dan juga posisi. Jadi di IT sendiri ini sejak tahun 2017 dan awalnya itu bukan langsung ke cyber security. Jadi saya memang jujur saya suka di dunia IT, tapi untuk terjun ke IT itu pertama kali menjadi project office. Jadi di project management situ saya mulai berkarir, belajar bagaimana sih di dunia IT, dan saya baru menyadari bahwa IT itu sangat luas sekali ya. Dulu kan kita taunya IT ya komputer dan semacamnya seperti itu. Nah dari situ saya mulai ambil di IBM kan kita ada learning ya. Jadi di situ saya banyak belajar dengan teman-teman di kantor juga, kemudian ada learning-nya, kemudian saya sempat apa namanya di IT sales, kemudian saya belajar apa sih bagian item produk-produk di IT sendiri. Kemudian sejak 2020 saya diberi kesempatan untuk apa namanya pegang di divisi IT security, risk dan compliance. Itu menjadi satu kesatuan ya seperti itu. Jadi di sini saya
mau berbagi apa sih yang saya kerjakan di di company dan apa saja yang sudah saya pelajarin, dan di sini kita sharing-sharing ya. Dan di sini mungkin ada yang lebih banyak expert di bidang cyber security. Nah, di situ mungkin teman-teman, kalau untuk saat ini ya, terutama di pandemik seperti ini kan kita banyak sekali ya, istilahnya spend waktu kita untuk di dunia, media ya, media utama internet. Saat ini ya, mungkin bagi teman-teman yang di sini masih mahasiswa, eee itu sangat beruntung sekali ya, karena dunia IT sekarang teknologinya semakin canggih dibanding 10 tahun belakang ya. Mungkin Mas Hakim dan Mbak Ain mungkin nggak tahu di sini, mungkin kalau mungkin kayak seperti Bapak Robi dan Bu Ika sudah pernah mengalami di mana belum ada internet ya. Nah, makanya kenapa sekarang cyber security ini mungkin lumayan agak hits ya. Mhm. Dan semua company dan semua stakeholder itu sangat membutuhkan, untuk terutama di, security ya. Nah, kemarin itu Kak Ain bilang, "Mbak, boleh ya kita sharing cyber security." Nah, di dalamnya mungkin ya kita ada sharing tentang hacks, tentang malware dan sebagainya, mungkin sharing-sharing. Nah, mungkin saya sedikit ingin berbagi ya, di sini mungkin saya lebih ingin sharing seperti itu, karena sama-sama kita belajar ya. Kalau boleh tahu Kak Ain di sini, eee, teman-teman, ada yang masih mahasiswa atau Ya, ada yang masih mahasiswa juga, kayak Diana. Ini ya mahasiswa ini nih. mungkin iya. Ya, halo teman-teman semua yang mahasiswa ini, kalau kalian tuh sangat beruntung sekali gitu ya, kalau saat ini kalian sedang menempuh pendidikan terutama untuk kuliah di IT. Jadi, mmm dimanfaatkan istilahnya, karena di luar sana kan banyak ya, untuk saat ini yang pandemi seperti ini kan, kita situasinya memang ya lumayan tidak mudah gitu, tapi tetap semangat lah ya, dengan sikon seperti ini, apalagi dengan adanya internet ya, seperti itu. Nah, teman-teman di sini, kita sebagai IT consultant, terutama IBM dengan, berbagai macam klien. Nah, kebetulan saya sendiri ini pegang di infra. Nah, saya memang dari pertama kali terjun di, dunia IT itu pegang, projeknya itu infra. Pertama kali itu untuk, klien kita itu ada salah satu, provider di Indonesia, seperti itu. Jadi, saya lebih banyak, kolaborasi dan, implementasi itu di infra. Nah, untuk cyber security sendiri mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing ya. Ya, jadi ya untuk saat ini mau di company, mau di personal gitu kan ya, apalagi kita semua pasti mempunyai, istilahnya device seperti HP ya, apapun itulah. Jadi, untuk cyber security ini tidak hanya untuk di, area, company, government, dan personal juga itu ya kita istilahnya, ada istilah cyber security. Dan di dalam cyber security itu kan luas sekali ya, mungkin teman-teman di sini pernah dengar ada, network engineer gitu kan. Tapi mungkin kalau orang orang awam dengar cyber security itu kan lebih, "Apa sih nih ya cyber security itu tentang apa?" Mungkin kebanyakan dengar, "Oh, ini mungkin tentang ini ya kali ya, seperti, untuk teroris atau mungkin untuk sekarang-sekarang yang banyak company di-hack gitu kan, oh itu cyber security." Padahal cyber security itu sangat luas sekali gitu loh. Jadi itu salah satu istilahnya nama untuk orang awam gitu. Tapi kalau orang IT mungkin di dalamnya framework-nya itu, item-itemnya mungkin kan itu dipecah-pecah lagi gitu kan. Mungkin di sini, mmm Pak Robi mungkin lebih lebih paham ya, mungkin kalau di dunia cyber Saya security gitu. praktisi, Mbak. Iya, jadi, di dalamnya itu sangat banyak sekali ya. Nah, kebetulan saya sendiri ini, memegang, diberi kesempatan untuk pegang
security, risk, dan compliance. Itu kan menjadi satu kesatuan. Itu juga bagian dari cyber security, seperti itu kan. Mungkin ada yang pernah dengar, oh cyber security analyst, sama aja seperti itu. Itu intinya cyber security. Kemudian ada yang pernah dengar, cyber security itu di dalamnya ada lagi manajemen risk, kemudian ada manajemen compliance, kemudian ada manajemen untuk insiden. Nah, itu di dalamnya seperti itu. Tapi intinya cyber security, mungkin teman-teman sudah pernah dengar cyber security yang ada di company gitu kan, seperti taunya melindungi data gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya melindungi data gitu kan. Kalau kita sendiri nih sebagai konsultan, ya kita melindungi semua yang ada komponen, mau di company, mau klien, dan juga di environment gitu kan. Nah, kalau cyber security ini kan nggak hanya teknologi yang kita butuhkan ya saat ini, mungkin teman-teman tahu ya hacker gitu kan. Tapi di sini kita butuh nggak hanya teknologi. Nah, tapi kan orang-orangnya juga resource-nya seperti itu kan. Nah, itu apa aja sih yang dilindungi gitu kan di cyber security, apalagi ini kan terkait dengan saat ini gitu kan, dengan tingginya pengguna internet, media sosial dan sebagainya gitu kan. Ini kenapa sangat secure sekali gitu ya. Jadi semua stakeholder itu membutuhkan security gitu kan. Nah, jadi untuk device sendiri ini kita ada teknologinya. Kemudian di proses itu ada resource-nya gitu kan. Apa aja sih yang di istilahnya cyber security itu melindungi apa aja gitu kan. Kita taunya data gitu kan. Tapi di situ bukan hanya data gitu kan. Di situ environment company itu kan ada device komputer juga gitu kan, apapun itu yang ada di company dan juga klien gitu kan. Tapi yang sangat krusial sekali itu sekarang ya data gitu. Nah, kebetulan mungkin kalau saya sendiri ingin sharing apa saja sih yang dilakukan gitu kan sebagai practitioner untuk di IT, security, risk, dan compliance gitu. Nah, jadi saya sendiri sini lebih memonitoring. Nah, di sini saya punya di tim saya situ udah ada di organisasi itu ada divisi-divisinya. Nah, saya berkolaborasi dengan tim network, kemudian tim sistem karena kita infra di managed service gitu. Jadi kemudian ada divisi insiden management, kemudian ada divisi compliance. Nah, itu saya sering berkolaborasi dengan tim divisi tersebut. Kemudian ada tim aset manajemen, itu kan karena kita melindungi aset. Aset itu nggak hanya data, tapi device juga, mau dari company dan juga klien gitu. Nah, di situ kita itu harus lebih ke self aware gitu. Walaupun kita ada teknologi gitu yang melindungi. Istilahnya mungkin kalau teman-teman di sini masih kuliah, nggak tahu nanti di semester berapa itu nanti mungkin ada istilah ethical hacker gitu kan. Tapi kan saya percaya karena saya memang bukan dari background degree IT, tapi saya di sini belajar master untuk learning di IBM tentang cyber security. Mungkin teman-teman di sini kan diajarin bagaimana sih mungkin yang coding ataupun nggak ada lah istilahnya yang kamu mau jadi hacker gitu kan, nggak ada. Tapi di situ gimana belajar untuk ketika ada serangan kita diajari bagaimana kita prevent gitu kan. Nah, seperti itu kan. Nah, sama di company kita seperti itu. Itu ada tim divisi untuk yang pen test gitu, penetration testing gitu kan. Di situ ada kita yang security arsiteknya gitu kan. Di situ kita berkolaborasi gimana suatu saat ya kapanpun kita nggak tahu itu ada istilah mungkin teman-teman pernah dengar kalau di cyber security itu apa aja sih
yang benar-benar kita sangat harus aware gitu kan. Mungkin yang common saat ini tuh malware gitu kan. Malware gitu. Apalagi dengan situasi yang saat ini apa namanya, orang lebih banyak di depan komputer, apalagi orang-orang sekarang itu kita bisa belajar dari mana aja. Mau jadi hacker nggak harus kuliah kuliah dulu di IT, mereka bisa belajar dari mana saja resource-nya kan. Source-nya bisa dari YouTube, apalagi dengan zaman sekarang ini pokoknya ya harus banyak bersyukur gitu, karena kita belajar itu bisa dari mana aja. Darinya seperti ini ya, kita sekarang bertatap muka, sebenarnya kan kita belajar juga gitu kan, sharing session gitu kan. Mau dari YouTube, dari manapun itulah sumbernya, itu kita bisa belajar. Nah, dari situ kita untuk malware itu kan kadang kita nggak tahu seperti apa gitu. Nah, kita sebagai konsultan IT itu kita ada istilah dalam berapa bulan itu informasi itu harus selalu, pokoknya tiap saat tuh update. Tapi dalam setiap 3 bulan kita ada istilahnya learning untuk update apa namanya, individual, gimana caranya kita sebagai self aware gitu kan. Kita kan nggak hanya melindungi untuk apa namanya, aset apapun, device apapun itu, infrastruktur yang ada di company, tapi juga terutama klien, karena kan integritas ya, kita benar-benar put priority itu untuk klien gitu. Jadi gimana caranya ya kita selalu ada updating gitu kan. Yaitu gimana caranya kita software itu, terutama untuk kita kan pegang ini ya, apa namanya, komputer itu per orang, dan setiap orang itu punya istilahnya individual privilege, jadi nggak semua orang bisa akses komputer kita gitu kan. Nah, di situ terutama untuk email gitu kan. Kadang kan namanya ya kalau yang mungkin bagian divisi IT mungkin sangat aware gitu kan dengan adanya phishing. Mungkin kalau ada teman-teman di sini pernah dengar phishing itu email. Tapi email itu bisa datang dari kalau kita nggak aware itu bisa dari apa, klien, ataupun jadi dia pura-pura jadi klien, ataupun biasa dari internal gitu. Padahal itu phishing gitu, namanya juga hacker gitu kan. Nah, itu sangat harus ada self aware, karena kalau kita klik ya udah itu bisa jadi ya sangat fatal gitu. Makanya gimana caranya kita itu self aware-nya itu harus tinggi gitu kan. Di situ phishing. Kemudian kalau kita terutama di divisi saya itu ada manajemen untuk setiap divisi itu harus semua tahu gitu kan untuk divisi kita, seperti contohnya kita manage password gitu. Itu sangat penting. Kemudian kita ada akses dan identifikasi gitu. Kita ada authorize gitu. Kalau yang nggak authorize ya nggak boleh gitu kan. Jadi itu sangat confidential gitu. Jadi mungkin itu hal-hal yang memang kita kerjakan gitu kan. Kita nggak hanya melindungi data gitu, tapi di situ banyak framework-nya gitu. Nah, jadi ketika kalau saya sendiri kebetulan saya pegang ada 7 project gitu. Nah, di situ saya sebagai tim di security risk dan compliance, kita itu harus tahu setiap project itu ada istilahnya dokumen security. Nah, dokumen security itu apa namanya, sangat diperlukan, kita bisa tahu kontraknya itu seperti apa, dan kita tahu manage apa aja gitu. Jadi biar kita pun apa namanya, istilahnya comply yang dengan internal dan juga klien gitu. Jadi kita sudah tahu, contoh kita sebagai eksekutor gitu kan untuk memanage data, tapi toolsnya dari klien. Nah, itu pun harus ada dokumennya gitu, dan itu juga harus ada persetujuan dari klien. Jadi di dalamnya itu sangat ini sekali ya. Kalau untuk ini untuk detail apa namanya, pekerjaan kita gitu kan. Setelah itu klien sudah setuju bahwa data kita akses, berarti authorize-nya itu siapa saja, kemudian kalau ada apa aja ini siapa yang bertanggung jawab. Nah, kita sebagai risk
untuk di manajemen risk kita harus tahu apa sih potensial risk gitu sebelum terjadi isu gitu kan. Oh, jadi kalau ini kita harus komunikasikan dengan customer gitu kan. Oh, kita ini sebagai eksekutor, tools-nya dari kalian, tapi kita memanage gitu. Jadi kapanpun ini kalau ada apa-apa, ya kita nggak bertanggung jawab karena tools-nya dari mereka. Kita dikasih password dan dikasih ID dari mereka. Jadi kita harus tahu juga mereka ini juga ada compliance atau tidak gitu, manajemennya ada enggak gitu untuk security. Jadi itulah dokumen security gitu. Karena setelah itu ya sudah kita untuk security operasional kan kita gimana caranya untuk melindungi data itu sudah ada, kita ada global prosesnya, kemudian apa aja sih nanti operasionalnya untuk kayak kita patching ketika kita pokoknya memonitor itu. Kenapa kita harus ada daily monitoring gitu kan atau weekly monitoring itu tadi. Jadi semua itu harus comply dan apapun yang terjadi itu kita responsible ya untuk klien. Nah, seperti itu. Jadi itu di detailnya itu sangat penting sekali kenapa kita harus ada self awareness gitu. Kalau di cyber security itu sangat penting walaupun kita ada teknologi tools yang untuk monitoring atau untuk prevent gitu kan atau ada tim, tapi kalau dari tim resource dari human-nya self awareness-nya kurang, itu pun tidak mendukung. Memang di cyber security itu kita tidak pernah istilahnya gimana ya, 100% itu kita benar-benar untuk melindungi data. Tapi itu ada prosesnya. Tapi kalau dari self awareness kita kurang untuk mencapai achieve itu pun ya belum bisa seperti itu. Jadi kenapa komunikasi, updating itu sangat perlu sekali itu. Nah, di cyber security sendiri teman-teman kalau untuk di company seperti itu ya, mungkin ini sedikit saya sharing di pekerjaan saya. Tapi kalau untuk hack sendiri, mungkin teman-teman pernah dengar ya, kayak kalian tuh lebih ke black hat atau white hat gitu kan. Apa sih itu gitu kan. Kadang kan kalau orang awam tuh kurang begitu paham ya Mas Hakim ya. Jadi kita taunya ya hacker semua ya hacker itu Iya, nggak baik. Padahal hacker sendiri ini kan lebih ke tujuan ya. Dia itu betul. intensinya seperti apa gitu ya Mas Hakim ya. Mungkin Betul betul. juga lebih paham ya. Di tim kita pun ada tim untuk mereka yang sudah certified untuk ethical hacker gitu. Tapi bukan berarti mereka itu jahat untuk mengambil informasi confidential atau apapun, bukan. Tapi di sini kita mencoba ketika ada serangan. Nah, kita kan seperti kalau orang mau ini ada yang bertahan gitu, gimana prevent gitu kan untuk melindungi data itu, apapun itu ya, nggak hanya data device aset dari klien dan company, gimana caranya kita bertahan ketika ada serangan itu kan kita bisa istilahnya prevent dulu kan, mendeteksi gitu kan. Nah itu mungkin itu kita bisa bilang itu white hat gitu kan. Tapi orang taunya hacker itu udah konotasinya itu nggak baik gitu. Tapi tidak seperti itu kalau di dunia cyber security. Tujuannya dulu apa gitu. Nah, mungkin kalau yang saat ini sering terjadi ya mungkin teman-teman di daily activity gitu kan, maksudnya di kehidupan sehari-hari ada suspicious itu kayak tiba-tiba nih minta yang itu to verification atau authentic ya, seperti itu. Tiba-tiba kok ini minta ini ya untuk di SMS gitu. Itu kan untuk yang personal ya Mas ya. Kalau kita tidak aware langsung dikasih ya. Iya. Itu sih Kayak bar. penipuan kode OTP gitu ya. Ya mungkin konteksnya di sini bagi teman-teman yang awam seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang memang itu di area di istilahnya di bidang teknologi IT ya mungkin aware ya Mas ya. Tapi kan di sini banyak masyarakat Indonesia yang belum paham gitu kan, terutama yang masih awam lah ya. Kemudian tiba-tiba itu kalau di personal itu kayak tiba-tiba ada telepon gitu kan.
telepon anaknya katanya ada masalah gitu di sekolah. Kan kita kalau secara logika, kok dia bisa tahu gitu loh nomor kita, anak kita sekolah di mana, namanya, kita rumahnya di mana, kan itu kalau kita sebagai orang yang jeli, kok mereka bisa tahu dari mana? Itu kan data Betul, confidential betul. gitu kan. Nah, tapi kan kalau orang awam namanya mereka kurang paham, ya apalagi panik gitu kan, ya sudah, itu istilahnya social engineering yang sering terjadi ya Mas ya. Mungkin itu di daily activity gitu. Tapi kalau kita sebagai practitioner di bidang IT, karena kita sudah mempelajari dahulu, ya kita prevent dulu sebelum mereka menyerang. Nah, tapi kan yang namanya di stakeholder di company itu nggak hanya orang IT ya Mas ya, ada di bidang divisi HR, divisi finance, mereka kan kurang begitu paham hal-hal. Nah, makanya kenapa itu sangat penting adanya self awareness yang kita dalam berapa bulan itu harus diupdate dan itu harus di semua employee itu harus tahu gitu supaya ya semua berjalan sesuai dengan tujuan kenapa adanya IT security gitu kan, risk dan compliance itu semuanya harus comply gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman pernah dengar sekarang ini ya maaf ngomong ya di nggak hanya di Indonesia, di luar negeri, teroris gitu kan. Nah, itu juga cyber security itu sangat ini sekali gitu kan. Nah, kita bisa bilangnya hacker untuk hacker teroris. Nah, itu memang mereka tujuannya memang untuk teroris gitu kan. Gitu. Tujuannya memang sudah tidak baik kan, namanya juga teroris gitu. Nah, itu kalau di dunia hacker gitu kan. Tapi ada gimana kalau ini ada orang yang iseng-iseng nih. Nah, dia udah belajar dari YouTube, terus dia tahu nih cara mau hacking nih, iseng-iseng lah, kayaknya coba deh aku mau nge-hack di salah satu untuk ini di IBM gitu, dia bisa. Kan itu kan wow gitu loh, kok mau government gitu, wah saya bisa nih. Nah habis itu dia infokan gitu langsung ke company-nya. Nah mungkin di situ intensinya sebenarnya dia hanya pengen, kalau saya bisa nih capable gitu loh, mungkin saya bisa di-hire nantinya gitu, walaupun itu dengan caranya nggak baik gitu kan. Mungkin harusnya kita apply atau apa gitu kan, namanya juga sebagai job seeker, tapi mungkin ini orang-orang yang iseng gitu kan. Mungkin kalau teman-teman di sini itu hackernya lebih kita bilangnya grey ya, karena sebenarnya dia tujuannya ini nggak tahu gitu ya, sebenarnya hanya iseng-iseng, tujuannya apa hanya pengen show off atau bagaimana kita nggak tahu gitu kan. Kemudian ada hacker yang memang dia ini independen gitu. Jadi memang dia di-hire personal, nggak kerja di suatu company, tapi independen. Contohnya dia mau di-hire untuk di government gitu kan, atau di suatu ya mungkin personal gitu. Saya ini nggak suka nih sama orang ini gitu, boleh nggak saya mau ini. Nah itu independen itu kan. Nah itu ya nggak tahu itu niatnya sebenarnya baik atau enggak ya, tapi itu independen gitu si hacker ini gitu kan. Jadi memang macam-macam di sini kan. Nah gimana mungkin teman-teman kalau di sini gimana kalau yang hacker ini kelasnya udah wow, dia ada istilahnya grup ya. Dan mungkin teman-teman pernah dengar ya sekarang ini yang lagi sangat hits itu grup yang dari Rusia gitu kan. Malah dia ini udah internasional gitu loh. Bahkan di beberapa company, high company ya, itu di Amerika mau di Eropa, itu mereka sudah terang-terangan ya mereka memang tujuannya nggak baik untuk minta duit gitu kan. Nah, itu sudah beda lagi. Itu kita bisa bilang ya itu black gitu kan, karena memang tujuannya nggak baik. Tapi kan di sini kita lihat konteksnya ya Mas ya, karena kan orang awam kan taunya hacker gitu kan. Tapi di sini ya itu tadi hacker macam-macam. Ya mungkin teman-teman yang masih kuliah ya memang
nggak ada lah dosa nyuruh kamu jadi hacker, nggak ada kan. Tapi itu nanti gimana kalau sudah lulus, ya itu terserah masing-masing, itu sudah individu ya Mas ya. Jadi iya, dosen hanya mengarahkan ya ini kita belajar ini, basicnya ini, nanti kamu intensnya, sukanya di bidang apa, mau di cyber security, mau di apa, mau di expert di cloud, atau mungkin mau jadi apa namanya data analyze atau apa, itu sudah terserah mereka gitu kan. Jadi kita lihat lebih ke tujuannya Mas ya kalau untuk hacker gitu. Tapi kan di sini teman-teman ya ada yang coba-coba atau saya kurang paham, tapi baiknya sih bagusnya untuk tujuan baik saja gitu kan. Karena banyak digunakan nggak baik sih kebanyakan kalau untuk hacker ya saat ini. Sekarang hacker nggak hanya orang yang memang dia dari IT gitu background-nya, enggak. Bahkan anak kecil aja sekarang udah bisa belajar. Kenapa? Karena ya itu tadi, dengan adanya internet dan sebagainya itu orang bisa mengakses gitu kan. Jadi informasi itu sangat mudah. Jadi gimana caranya ya tergantung balik dari kita sendiri gitu kan. Gimana untuk menyikapi dan untuk memanfaatkan ya teknologi saat ini gitu. Jadi kalau di cyber security itu ya itu tadi Mas sangat luas sekali, apalagi kalau saya untuk detailnya lagi untuk sharing apa yang saya kerjakan di kantor tuh, waduh mungkin kalau yang apa tidak istilahnya involved di situ ya agak ngejelimet lah istilahnya. Ya. Tapi intinya ya itu tadi, kita itu melindungi aset ya Mas ya. Jadi di cyber security di kantor itu nggak hanya melindungi data, tapi semua aset gitu kan. Betul. Nggak hanya punya kantor, tapi juga punya klien gitu. Betul, Tapi betul, tetap betul. kita teknologi nggak bisa jalan sendiri. Jadi resource-nya pun harus tetap di-update juga gitu. Betul, betul. Teknologi di-update, ya human-nya juga di-update gitu kan. Jadi nggak bisa jalan satu gitu. Even sekarang banyak kita ada tim automation juga nggak bisa jalan sendiri juga automation ya Mas ya. Betul, Kita tetap betul, betul. butuh resource gitu kan. Jadi resource pun sering di-update, tetap itu komunikasi karena framework-nya itu banyak sekali cyber security. Saya jujur, saya dari nol itu tapi tetap karena saya suka dulu. Jadi teman-teman di sini kalau yang memang apa namanya menyukai ya Mas ya di dunia cyber security ini. Jadi kita harus suka dulu gitu kan. Dan di situ banyak yang harus dipelajarin. Even kalian itu zero gitu kan. Zero, belum ada pengalaman. Nggak apa-apa. Itu nggak ada kata terlambat, nggak ada kata istilahnya nggak bisa, pasti bisa Mas gitu. Jadi intinya ya dari kita gitu. Kita ada niat, ada effort, kita banyak istilahnya teknologi yang kita pakai gitu kan untuk belajar gitu. Apalagi sekarang semua saya yakin mempunyai istilahnya HP ya Mas ya. Ya kecuali teman-teman kita di Indonesia yang mungkin sangat sedih kalau apa daerahnya itu belum terjangkau. Itu kita ya sangat sedih sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan sih dengan sekarang ini teknologi semakin ya semakin luas lah jangkauannya ya di seluruh Indonesia. Apalagi teman-teman kuliah di sini kan pasti tetap membutuhkan internet ya Mas ya. Tanpa internet, aduh. Susah. Nah maka itu. Nah jadi teman-teman di sini kalau untuk karir, ya memang untuk cyber security ini sangat high demanding ya. Karena sikonnya, timingnya itu memang ya banyak dibutuhkan gitu loh Mas. Apalagi dengan situasi seperti ini gitu kan. Kebanyakan aktivitas itu ya daring ya. Maksudnya kita banyak aktivitas itu menggunakan internet gitu. Jadi ya semakin tinggi teknologi apapun itu resikonya pun pasti tinggi juga ya nggak Mas. Nah makanya ya dari company itu pasti sangat membutuhkan ya. Mungkin kalau dalam waktu ke depan itu ya sangat lumayan high demanding ya Mas ya untuk cyber security sendiri. Nah untuk cyber security sendiri untuk teman-teman ya nggak harus
sebagai cybersecurity expert gitu. Mungkin teman-teman yang sebagai network engineer gitu, itu part dari cybersecurity karena kan lebih ke networking, jaringan gitu kan. Nah, itu bisa menjadi untuk part dari cybersecurity expert gitu kan. Terus mereka dari coding, ya membutuhkan coding. Ya mungkin teman-teman yang sekarang mungkin udah ada Python gitu kan. Kemudian teman-teman di sini yang suka untuk nanti untuk IT security expert atau IT security engineer gitu. Itu part dari cyber security juga gitu kan. Nah, jadi teman-teman di sini saya sharing istilahnya walaupun yang bukan dari background degree-nya IT, kita bisa Mas untuk belajar. Nah, mungkin lebih ke sertifikasi ya Mas ya. Supaya inilah ya buat Iya, diakuin seperti lagi itu. gitu ya. Mungkin teman-teman pernah kalau di kita memang ada learning-nya, kita ada certify-nya juga. Kita kerjasama dengan ya Google, AWS. Mungkin ada yang pernah dengar Udemy atau Coursera. Nah, itu salah satu tempat untuk ambil sertifikasi yang istilahnya certified internasional ya Mas ya. Mungkin teman-teman bisa ya memang untuk biaya ya lumayan, tapi kalau untuk awal kita bisa belajar dulu dari mana aja Mas, dari Betul. YouTube bisa, banyak kok Betul. istilahnya yang bisa kita dapatkan ya informasi ya Mas ya. Kemudian teman-teman di sini yang dari beginner pun nggak apa-apa gitu, karena mungkin dari cyber security itu kan sangat luas ya, nggak harus jadi cyber security. Jadi kalau kalian suka nih dengan, kan kita ada ini ya Mas ya, istilahnya governance gitu kan. Itu kan kita cyber security itu relasi gitu kan, ada regulasinya gitu kan. Iya, betul Ya betul. seperti data. Iya. Nah, itu ada regulasinya. Kalau data yang kita ada di company pokoknya untuk area Indonesia. Nah, data ini apakah sudah mengacu nih di Iya. GDPR, data untuk private untuk data informasi ini sudah comply belum nih? Apanya sudah mengacu belum nih? Kita ada aturannya lagi tuh, Mas. Itu tapi aturannya itu di Europe gitu kan. Untuk data sendiri tuh ada regulasinya. Jadi kalau memang expert untuk regulation, untuk governance, itu sudah part dari cyber security gitu kan. Tapi memang banyak sekali gitu Mas itemnya. Jadi kita nggak harus langsung semuanya, nanti mumet juga gitu. Nah dari situ kita sudah tahu regulasinya. Kemudian ke aset manajemen, itu aset. Kita memanage aset itu part dari cyber security karena kan kita nanti akan kita memanage dan melindungi aset itu. Nah, aset itu kan ada tadi data, ada komputer atau dan sebagainya gitu kan. Itu pun juga gitu. Kemudian teman-teman yang memang sudah mau di IT engineer gitu kan, IT security engineer boleh gitu kan. Di situ ada security cloud gitu. Itu ada part-partnya, tapi kalau bisa dipahami satu area dulu, jalan langsung gitu kan. Kalau memang kita bukan dari engineer yang kita belum bisa coding, terutama kalau kita mau dari manajemen risk gitu kan. Oke, kita iniin dulu di manajemen risk. Nanti akan berjalannya waktu, nanti akan korelasikan dari manajemen risk, kemudian kita di situ ada manajemen akses, aset gitu kan. Kemudian ada manajemen insiden gitu. Karena kan insiden itu tadi ketika malware datang atau ada insiden, ada isu, nah itu harus ada istilahnya manajemen dan divisinya. Itu korelasi gitu kan. Dan kalau semuanya sudah ini, compliance gitu. Kalau kalian memang suka di audit, ini oke gitu. Jadi seperti saya awalnya itu satu-satu dulu, Mas. Jadi di manajemen risk, bagaimana sih kita memanage risk gitu kan? Apa aja tools-nya, kalau kita sudah memahami tools-nya apa saja itu, kemudian di situ manajemennya bagaimana, implementasinya,
operationalnya bagaimana. Di situ lagi nanti ada korelasi dengan security gitu kan. Kita men-secure data apa aja sih? Kita harus tahu itu ada framework-nya gitu. Jadi kalau kalian ingin menjadi cyber security, nggak bisa langsung cyber security expert, tapi ada beberapa yang kalau dari teman-teman yang masih awam, masih beginner, itu satu-satu dulu dipahami. Karena itu memang banyak sekali. Di framework cyber security itu banyak sekali, Mas. Ada access management, ada akses dan identifikasi manajemen, password management, patching management, asset management, risk, dan semua itu memang part, tapi nggak bisa langsung semua, Mas, satu-satu gitu, Mas. Iya. Tapi bisa, semua pasti bisa gitu. Intinya kita ada niat, kita ada effort itu tadi kita belajar. Kita nggak malu untuk bertanya, sharing, tanya dengan siapa aja. Kemudian baru nih kita kalau memang mau apply itu tadi istilahnya hal-hal yang tadi itu kita dalemin dulu gitu, Mas. Nah, baru kita coba untuk apply gitu kan. Nanti teman-teman yang nggak harus di cyber security, semuanya apply di IT, istilahnya kalau yang kalian network, dari background network bisa apply di network gitu kan, network engineer. Kemudian bisa di risk manager, maksudnya risk management, asset management, itu ada gitu. Jadi nggak langsung plug di cyber security, tapi itu cyber security sangat luas gitu kan. Nah, itu item-item, tapi teman-teman pasti bisa lah gitu. Apalagi dengan banyak sumber yang bisa kita manfaatkan ya Mas ya untuk belajar ya. Betul banget. Ini. Iya benar sekali, itu harus bersyukur loh dengan adanya internet, karena saya pernah mengalami dulu belum ada internet itu kebetulan saya suka baca buku, jadi saya buku dari mana aja pinjem, mau dari ini saya lakukan karena itu tadi dari niat, ada effort gitu kan. Ya seperti itu. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir, bagi yang memang bukan dari background IT, kalian pasti bisa gitu kan. Intinya kalian ada niat, suka dulu tapi karena kalau kita belum menyukai, intinya itu dari hati. Tapi jujur Mas, kalau kita melakukan sesuatu itu ada niat dan itu tulus ya dari hati, kita melakukannya itu enak menjalankan, nggak ada beban gitu. Karena memang kita suka walaupun itu sesusah apapun. Jadi kita harus mindset dulu gitu. Dulu mungkin saya sharing sedikit. Dulu saya pertama kali lulus, teman-teman saya ini keterima kerja semuanya. Saya sempat kok ini teman-teman kerja di keterima di bank, kok saya enggak gitu. Padahal ya kalau dari IPK saya enggak jelek-jelek amat gitu loh. Ya 3 koma gitu. Malah ada teman-teman yang di bawah 3 tapi mereka dapat. Terus saya mikir, nah jadi saya dari mindset itu saya rubah. Oh oke. Mungkin pertama mungkin ini belum rezeki saya gitu. Oh mungkin saya enggak cocok nih di bidang itu. Nah, pada waktu itu saya manfaatkan ketika sambil mencari, saya sambil les gitu kan. Karena saya cuma bisa bahasa Prancis gitu kan dan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris saya karena saya bukan dari jurusan bahasa Inggris ya, akhirnya saya ngisi lah kekosongan daripada kayak mikirin kenapa nggak dapat kerjaan ya sambil les gitu. Akhirnya saya les bahasa Inggris, kemudian saya les yang lainnya gitu sambil saya belajar membuat CV. Ternyata di situ saya baru tahu, oh CV saya kurang bagus. Di situ saya belajar dari YouTube, dari orang-orang yang sudah istilahnya berpengalaman. Nah, dari situ kita itu bisa gitu. Akhirnya apply, ternyata dapat. Nah, jadi emang harus ada effort ya. Harus ada waktu. Intinya belajar itu memang iya, harus ada niat ya, Mas. Kadang saya juga jujur, kadang kalau udah capek kerjaan males. Nah, jadi mindset yang harus dirubah. Bahwa kita jangan takut itu salah, kita nggak bisa, itu kurang bener. Karena saya dulu jujur, waktu kerja di luar negeri itu, saya sendirian, Mas. Dan saya cuma lulusan S1 sastra Prancis gitu, dan teman-teman saya ini dari multinational country gitu kok
mereka aja ada S2, S3, bahkan ada yang profesor gitu kan. Kita jadi satu tim gitu. Tapi ya saya malah memanfaatkan tuh belajar dengan mereka. Jadi intinya kalau kita dari awal dan kita ngerasa kita tuh zero, jadi intinya kita tetap belajar walaupun kita ngerasa kayaknya aku bisa, tapi tetap belajar terus seperti itu. Karena saya pun sendiri tiap hari pun belajar nggak hanya dari learning yang memang diberikan oleh company, tapi saya juga belajar dari teman-teman di kantor atau dari klien juga gitu, atau dengan sharing seperti ini, ikut-ikut webinar, seminar, banyak sekali seperti itu sih Mas. Jadi intinya pasti kita bisa, niat, luangkan waktu, jadi percaya bahwa ya kita bisa, itu aja sih. Itu sih Mas. Bener. Coba menarik banget sih kayak lihat di profilnya Mbak Nelly juga kan sempat ini juga berarti ya jadi staf di kedutaan kayak gitu ya? Ya, saya sempat Iya. dari perusahaan Prancis itu ditarik, Mbak Nelly udah deh bantu di kedutaan boleh nggak? Iya. Ya udah deh akhirnya boleh. Iya, Dan ini itu karena betul. nggak nyangka juga ditawarin. Bener. Ini kadang rada gimana juga nih kalau Mbak Nelly ini kan mungkin iri gitu sama temen nih yang kok udah lulus, udah kerja, udah terima di bank, udah diterima di sini, diterima di kedutaan kan, yang lainnya juga ngiri kayaknya juga. Iya, benar. Yang iya sih benar. Jadi kalau misalkan ngomongin di dunia teknik ya atau misalkan di industri teknologi kayak gitu, setuju banget sih kalau misalkan ngomong nggak perlu kayak dari fokus pendidikannya dari teknik dulu atau apa karena ya karena sekarang juga lagi ngomongin sama orang infrastruktur IT gitu ya. Perubahannya jauh banget dari mungkin di tahun 2000-an, akses internet masih susah kayak gitu. Kalau mau belajar juga pasti lewat buku segala macam. Nah, Benar sekarang akses media pembelajaran banyak banget gitu. Mau yang gratis, mau yang berbayar, di YouTube juga banyak yang sharing atau misalkan mau yang dapat sertifikat juga ya benar ada kayak di Udemy, Coursera, sampai dengan sertifikasi di IBM juga ada ya berarti ya? Iya benar Mas. Saya ambilnya dari IBM sementara. Kan lumayan tuh udah misalkan ikut training juga di situ kalau ada kesempatan terus sertifikasinya buat ngelamar di IBM lagi kan seenggaknya udah rada dilirik gitu. Kayak gitu. Iya. Terus juga sampai dengan kok bisa sih dari kedutaan bisa masuk ke IBM gitu tuh. Ceritanya gimana lagi tuh, Mbak? Dulu tuh ada cerita lucu Mas. Jadi ketika saya diposting di Portugal di Lisbon itu tahun 2015. Jadi kantor kedutaan itu ada di kota Lisbon gitu dan biasanya saya dan kebetulan saya sambil kuliah waktu di Lisbon itu. Jadi tempat kuliah saya ini, saya itu kalau pulang sering kayak sama teman-teman ke kafe atau apa gitu, itu ngelewatin kantor IBM gitu kan. Jadi saya cuman kayak, oh ini IBM komputer yang zaman dulu gitu kan, taunya itu. Tapi saya tuh selalu ngeliat teman-teman di IBM yang di Portugal itu dia sering di kafe gitu kerjanya. Saya ngeliat, ih enak banget ya. Saya mau masuk kampus, mereka masih di kafe. Saya pulang keluar dari kampus, biasanya sore-sore ya atau weekend gitu kan ke kampus. Itu mereka masih ada di ini gitu, di kafe gitu. Kok enak banget ya mereka bawaannya di mana aja kayak bisa kerja. Terus teman saya bilang, iya karena IT kan. Ya saya taunya itu tentang komputer aja gitu kan di IBM yang ya IT gitu kan tentang device komputer dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu banget itu ngapain aja sih di IBM. Nggak karena kebetulan saya harus balik ke Indonesia 2017 itu, tapi saya nyari dulu pulang ke Indo itu saya ngeliat di LinkedIn, wah ada nih di IBM. Tapi kan saya bukan dari IT, tapi ya itu tadi, saya itu orangnya nyoba dulu aja, gimana resultnya nanti aja gitu kan. Nah, ya udah gimana nanti, yang udah coba dulu, ya udah masukin CV, nggak nyangka ada panggilan seperti itu, Mas. Tapi pada waktu itu saya lebih ke manajemen ya, Mas ya, karena memang saya korelasi di
bisnis manajemen gitu. Jadi saya di situ diberi kesempatan untuk me-manage di project management office-nya gitu, tapi di IT project management seperti Iya sih, dilihat di sini kan berarti awal-awal masuk masih masih di, project management office kayak iya gitu. bener, Mas. Heeh. Baru, dari IT sales-nya ya, bener sih maksudnya kan karena memang, sampai bisa masuk sekarang gitu ya ke infrastruktur security risk sampai ya sejauh ini kan, berarti Mbak Nelly sendiri sambil belajar gitu ya, baru masuk sambil Bener mempelajari sekali, IBM tuh Mas. ngapain aja gitu, nggak cuman Iya, berarti kan bener baru tahu tuh nggak cuman ngeluarin produk komputer doang, oh banget. ternyata, punya layanan lain gitu, punya layanan cloud sampai, kok apa ya, mereka mikirin juga soal mitigasi di dunia IT gitu Oh ya iya, ibaratnya, tapi kayak gitu. memang yang saya terapkan itu satu, Mas, di mindset saya itu. Mhm, Saya selalu orangnya mensyukuri apapun itu. Jadi, mhm, wah, saya bukan dari IT, tapi saya diterima. Nah, itu suatu mhm, kesempatan menurut saya, oh banyak orang-orang di luar sana yang lulusan IT ingin join di IBM. Saya heeh, bukan dari IT, saya diberi kesempatan itu suatu istilahnya kesempatan yang luar biasa yang harus saya syukurin, Mas. Nah, heeh, salah satu hal syukur yang saya lakukan itu, mindset saya, oke, saya akan menjadikan IBM ini kampus saya untuk belajar IT, tapi saya dibayar. betul betul sekali betul Jadi sekali. itu mindset, jadi ketika saya masuk, ada tahu, learning, itu saya manfaatkan, Mas. Dari Mhm, awal saya masuk, saya selalu ambil mhm mhm, kursus apapun itu, mhm, saya pelajarin. Jadi, oh ternyata ada cloud, ternyata ada data analyze, oh ternyata bisa coding, ternyata ada ini itu ya heeh, di IT itu, gitu. Jadi ya udah saya manfaatkan, tapi pada saat itu jadi gini Mas, ketika saya dimanapun itu, waktu di luar juga, saya itu selalu menjadikan tempat kerja saya itu tempat belajar. oke, Jadi saya nggak terlalu banyak beban, even saya mhm ditempatkan di negara yang ada konflik atau apa ya, saya mikirnya ya nggak ada beban karena ya udah saya tempatkan situ sambil belajar udah, jadi nggak ada mhm beban mhm gitu kan. mhm Kayak mhm ini IT saya bukan dari IT nggak ada beban karena ya udah saya sambil belajar gitu. Ya mhm mhm pasti mhm, salah ada, failure ada, tapi nggak betul apa-apa namanya itu betul proses gitu kan. Jadi saya betul, manfaatkan itu sih Mas. mhm mhm Jadi mhm. saya selalu memanfaatkan. Iya, jadi memang kayaknya hobi banget belajar gitu ya berarti ya, Mbak Neli ini? Ya, kita kan manusia hidup, Iya, ya apa, selagi ada kesempatan ini ya dimanfaatkan saja sih, mhm Mas. mhm. Ya heeh, ya layaknya teknologi sih maksudnya kan kayak, kan mereka kan terus update gitu ya, kan nggak mungkin Iya juga benar. sih nggak ada progres buat, optimasi lagi, kita pelajarin hal baru lagi kayak gitu, sampai dengan ya, di karir path juga ya di awal sebagai apa, sekarang jadi bagian mana kan, tentu aja sih, perlu 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 pembelajaran gitu dan Benar, memang Mas. menarik banget sih, kayak mungkin itu juga jadi tipsnya Mbak Nelly gitu ya supaya kalau misalkan kerja nggak boring ya anggap aja kita belajar hal baru gitu Iya ya. benar, Mas, tapi Jangan kita jangan dibayar iya ya jangan nggak? takut nyoba dulu, jangan takut gagal dulu Nah, karena benar. zaman kuliah juga ngerjain tes Sama ada yang salah juga ya nggak masalah gitu loh, sama, kan belajar Mas. ulang. Dunia kerja ya istilahnya Betul, malah kampus yang lebih banyak ilmunya itu di luar, Mas, istilahnya di mhm, luar kampus, mhm maksudnya di luar mhm universitas ya. mhm, mhm mhm, Itu tempat, ya kita kayak gini dengan teman-teman, terus di company dengan teman-teman juga, saya belajar dengan siapa aja, Mas, mhm, dengan apa, tools mana aja. Jadi intinya jangan takut salah, nggak apa-apa, iya, dan jangan takut nanya gitu. mhm mhm, Nanya itu betul, bukan berarti kita, maaf yang ngomong, istilahnya ada kata-kata kayak bodoh, itu mhm, harus dihilangin, Mas, mindset mhm seperti mhm itu. mhm, Istilahnya, malu, ilangin dulu gitu. Ya mhm, memang namanya kita nggak tahu ya wajar kita iya, nanya, nggak betul, apa-apa, salah nggak apa-apa. Jadi mhm. jangan terlalu dengerin omongan orang, nggak usah. Mhm mhm. Nah, eee, tadi kan sedikit sharing juga tuh soal malware gitu ya, atau misalkan kayak software-software perusak gitu, atau misalkan kayak ulah Mhm, hacker yang iya, golongan black hat ini kayak gitu ya. Nah, selama selama nanganin project gitu ya, berarti kan ngadepin klien yang punya infrastruktur atau, apa, ibaratnya dibantu IBM buat, datanya gitu atau iya. buat dokumennya kayak gitu.
pernah nggak kayak critical issue yang paling kritikal gitu? Pernah nge-handle apa gitu di dunia security-nya? Ada Mas, jadi belakangan itu kan kemarin itu ada ini ya di Windows itu Windows Server Exchange itu kan kita ada malware ya. Maksudnya itu pun nggak hanya di Indonesia, itu udah di internasional. Jadi di situ kita prevent gitu. Tapi itu critical issue yang nggak seberapa karena kita nggak kena, tapi kita prevent gimana caranya. Jadi kita kayak sigap sampai pagi gimana caranya itu untuk patching dan sebagainya, bagian untuk firewall dan sebagainya itu udah sigap lah tim ya, dan saya juga. Tapi ada critical issue pada waktu itu saya pegang salah satu provider, itu kita ada isu tentang data, database. Jadi di situ database kita ada yang isu di backup and restore di data itu. Itu sempat kejadian ternyata memang itu errornya dari human gitu, bukan dari malware ya, virus atau semacamnya. Tapi ini lebih ke human error. Itu kan tapi itu critical karena itu data klien Mas. Dan data itu di dalamnya itu ada backup dan restore. Itu pun ada manajemennya backup dan restore, dan itu critical. Kita benar-benar 2 hari itu sigap itu Mas. Nah, untungnya karena kita itu kan kalau IBM itu kan multinasional, kita akan koneksi dengan semua tim yang ada di IBM di seluruh dunia. Jadi biasanya kita kalau udah stuck nih, ada tim yang stuck, kita bisa minta bantuan IBM dari mana, dari Singapura atau dari India atau dari Korea atau dari Europe gitu, yang available untuk bantu kita. Dalam 1 hari, 2 hari lah, itu akhirnya kita bisa. Itu saya sampai nggak tidur itu Mas. Jadi Sabtu Minggu itu saya tidur cuma kayak beberapa jam. Gitu. Itu critical banget, itu yang paling kritikal karena itu provider tapi akhirnya kita kalau di dunia IT itu orang taunya kan kalau ada isu langsung di-solve. Itu enggak, Mas. Kita ada manajemen insiden. Jadi kita langsung korelasi. Ada isu, kalau ada isu langsung kita, ini tim-tim ada insiden manajemen. Kemudian ada sistem. Kemudian ada network, kita jadiin satu, kita cari root cause-nya. Kalau kita sudah mapping itu, kita tahu begini. Jadi kita akan lebih mudah untuk problem solving. Ya mungkin kalau mungkin teman-teman yang sudah bekerja di dunia IT, itu kita kalau untuk problem solving itu nggak serta-merta langsung solving, enggak. Tapi kita dicari tahu dulu masalahnya dari mana, apa masalahnya, baru kita bisa solving. Itu sih Mas, itu yang paling kritikal. Jadi kita kalau ada critical issue dan itu dari kan kita ada severity ya, masih ada level 1, 2, 3. Kalau 3 masih oke lah, medium. 2. Tapi kalau udah 1 itu sudah red zone. Jadi semua harus sigap. Jadi intinya pertama jangan panik Mas. Ketika kita tahu sudah ada critical issue, makanya kenapa kita ada monitoring Mas. Monitoring itu gunanya itu tadi, kita memprevent adanya isu. Kita ada risk, manajemen risk itu tadi supaya nggak ada isu. Nah dari situ kita bisa belajar. Jadi apapun itu kita dari pengalaman itu kita bisa belajar. Ternyata kita nanti harus yang diimprove ini itu. Kan kita nanti ada reportnya Mas ya, seperti itu. Jadi intinya jangan panik, kita langsung komunikasi, kerja bareng semuanya. Jangan ada debat ini itu. Jadi kepala didinginkan, semua harus komunikasi. Kemudian kita cari root cause-nya, baru udah di mapping, pokoknya udah koneksi dengan semua manajemen terkait, baru kita solving. Intinya jangan panik, itu sih Mas. Kalau kita panik, nggak jalan. Iya, benar. Kita akan stuck, ya enggak? Jadi intinya kita ya udah, ada isu, oke, ya udah kita udah tahu kan ada manajemen isunya Mas, insiden. Ya udah, kita kerjasama, apa aja nih step-step yang kita lakuin baru. Intinya seperti itu sih Mas. Iya. Belajar dari pengalaman, pasti ada, isu itu akan ada. Nah kenapa kita ada manajemen risk dan isu? Itu tadi,
kita supaya memprevent adanya isu. Memang isu itu nggak bisa kayak 100% itu di-prevent, tapi istilahnya kita istilahnya meminimalis ya Mas ya, seperti itu. Betul 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 betul. Supaya nggak terjadi isu. Itu sih Mas yang kita lakukan. Heeh heeh. Nah, berarti kan kayak, tadi nih, yang disampaikan sama Mbak Nelly ini kan misalkan ada kesalahan atau ada, error atau ada, Mmm, ya alert gitu ya soal 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 security kayak gitu ya. Kan iya. bilang tadi kan kayak nggak semata-mata kita, solve gitu. Berarti kan, di situ ada kayak komunikasi tim dulu ya berarti maksudnya nggak semerta-merta orang teknis langsung terjun, langsung nanganin Iya. itu, kita perlu report ke sana sini dulu. Berarti ada berapa tim tuh yang, Mbak Nelly handle gitu? Jadi, kalau untuk di infrastructure di managed service itu kita ada istilahnya, nama-nama, tim ya, Mas, ya. Mhm Ada tim mhm. network, tim server, tim Mhm. sistem, tim aplikasi, gitu. Terus ada tim, Mhm. CRM itu, customer relation untuk manajemennya. Kemudian Mhm. ada tim incident management, ada tim aset gitu, ada tim, security. Mhm. Security itu dalamnya itu tadi, ada, Mhm. manajemen risk, compliance, itu yang Mhm. kita bilang tadi cyber security itu ada timnya, Mas. Jadi banyak. Mhm. Kalau kalau yang tergantung projeknya, Mas, gitu. Oke. Apakah dia projek, telco, telekomunikasi, apakah dia projek, mining, Mhm. project bank, Mhm. insurance, Mhm. tergantung gitu, Mas. Kalau yang saya tanganin, kebetulan banyak, Mas. Saya ada 7 account, tapi untuk telekomunikasi saya sudah tidak semenjak 2020. Tapi Oke. 2017 sampai 2020 itu telekomunikasi. Jadi tergantung lagi, itu projeknya, Mas, gitu. Kalau yang Mhm. telekomunikasi itu tadi, kita, sudah tahu ada alert bahwa itu, isu, kita jangan langsung panik. Jadi dari mana nih isunya? Oh tim, tadi, di data, oh berarti tim backup dan restore nih, gitu. Ya udah kita komunikasi langsung, kan kita ada grup ya Mas ya, Iya. ada grup. Nah di situ semua langsung di-blast di grup. Ada isu ini bla 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 bla, ayo kita meeting semuanya. Jadi udah tahu kan, oh berarti harus ke sistem juga nih. Oh ini relasi nggak ke aplikasi, oh ini relasi nggak ke tim, billing atau, bagian sistem network gitu. Ya udah tim insiden ini udah yang pertama kali harus tim insiden. Iya Karena iya. mereka yang lebih paham mana aja nih harus gather, kemudian Mhm. komunikasikan langsung meeting. Nah, Mhm. kalau memang itu nggak bisa ditunda Mas kalau udah severity 1. Mau jam 4 pagi, udah semua harus bangun, tim-tim yang memang kan biasanya ada tim yang shifting ya, yang Iya bagian iya, istilahnya, kalau kita pernah dengar NGSSP, betul. kalau di provider untuk internet dan sebagainya itu ada NGSSP. Kalau itu yang kena, ya udah, tim akan ada yang shifting. Jadi kita itu tadi Mas, jangan panik, kita sudah tahu, tim mana aja yang harus dikumpulkan, harus langsung komunikasikan, manajer harus tahu, jadi eskalasi semua tim insiden kumpul, kita obrolin, kita bikin, di situ baru diobrolin. Kita ada Mhm. namanya root cause mapping gitu. Mhm. Kita cari masalahnya apa, udah kalau kita udah tahu masalahnya apa, baru step-nya, nah ada step-stepnya untuk problem solving, gitu Mas. Mhm mhm. Berarti, ya banyak banget timnya ya otomatis banyak banget sih kesempatan buat teman-teman kan maksudnya kayak yang berarti nggak harus tuh yang masuk ke IT security itu harus jago ngoding, oh ternyata bisa Oh masuk ke enggak Mas, bagian CRM gitu ya, ada iya bisa masuk ke bagian insiden management kayak gitu. iya, Iya, asset heeh. management, Mhm mhm mhm. risk management, Mhm mhm kemudian mhm. compliance, Mhm gitu. mhm mhm. Ya banyak lah gitu ya, banyak banyak bidang yang Banyak Mas. sebenarnya bisa 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 dicoba gitu, nggak perlu takut, aduh nggak bisa networking nih, nggak bisa ngoding nih gitu, sebenarnya ada aja kesempatannya gitu Mungkin berarti. bisa di sistem admin gitu Iya. kan, iya, seperti itu Mas. Mhm 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 mhm. Menarik Jadi nggak banget sih. harus sebagai cyber security expert, tapi itu sangat luas, Mas. Itu hanya satu yang dirangkum gitu, Iya. cyber security. Tapi di dalamnya banyak. Mau teman-teman mau jadi
itu tadi ethical hacker. Wah, Bisa iya, betul codingan betul. mereka bisa ethical hacker. Teman-teman mau yang di system engineer, mau yang di network engineer, atau mau yang di security cloud, mau yang di manajemen risk, manajemen insiden, Heeh, compliance gitu, atau yang betul. bagian regulasi gitu, governance seperti itu. Ya, betul 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 betul. Ya, banyak 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 banget sih yang bisa dia explore gitu ya. Nah, mungkin Benar. barangkali ini dari teman-teman yang join juga mau nanya-nanya langsung ke Mbak Nelly juga sebenarnya boleh sih, silahkan ya, boleh open mic juga, Boleh barangkali banget ada tuh, yang boleh mau banget. tanya gitu. Boleh banget kok. Boleh banget. Kita namanya sharing-sharing Iya, santai, santai. kasihan. Saya bukan dosen ya, malah ini kan ada Bapak dosen loh. Oh Ini ada iya iya. Ibu Ika, ada Pak Iya. Robi gitu kan. Saya di sini hanya sebagai tamu yang sharing saja pengalaman. Iya, Kan justru namanya kita belajar heeh. bareng-bareng ya, Mas. Betul betul betul. Justru biar dapat jawaban dari berbagai pihak gitu, maksudnya Iya, berbagai benar kan instansi banyak gitu. Heeh, kan mhm, perspektif loh. mhm mhm, mhm. Punya punya sudut pandang yang lumayan lah gitu ya. Iya, benar sekali, Mas. Mhm mhm. Ini boleh nih, jangan dianggurin kasihan gitu. Ini Ini mumpung saya tamunya jarang-jarang keren loh banget di ini. sini di Jadi jangan invite sama dikasih Kak diem maunya. Ain. Dan nanti kalian teman-teman yang mau ke Jakarta silahkan mampir main ke kantor IBM. Mhm mhm. Ya barangkali ada, internship juga boleh kan bisa. Boleh, di IBM ada internship, kita membuka untuk internship. Nah, Mhm mungkin mhm. teman-teman di sini udah dengar nggak kalau IBM ini nanti kita akan ada divisi baru yang nanti spin off, tapi tetap masih satu IBM. Nah, Mhm kebetulan divisi saya kan kita di IBM itu ada divisi global service, mhm. global business service, global teknologi service. Nah, kalau kita ini di teknologi service. Nah, jadi tim teknologi service ini akan spin off namanya Kyndryl Mmm. gitu. Nah, saya masuk di Kyndryl nantinya. Mungkin awal tahun baru nanti kita akan misah antara Kyndryl IBM, IBM seperti itu. Silakan loh Wah, teman-teman, nggak apa-apa. Kita kan iya. intinya tuh satu memang. Ya saya jujur saya banyak belajar tuh ketika waktu saya di luar gitu. Saya hampir 6,5 tahun ya. Itu saya belajar, oh ternyata intinya itu kita kalau nggak tahu jangan malu gitu. Terus kita jangan kayak intimidasi diri sendiri. Ah, saya kan orang Indonesia, mereka kan kayaknya lebih pintar, lebih enggak usah, kita sama. Kita diciptakan punya ya kita sama ya, apa, struktur tubuh manusia sama. Jadi intinya Iya. cuma beda beda paspor doang, tapi kita sama. Jadi intinya kalau kita nggak tahu, kita tanya supaya nggak sesat gitu kan, dan jangan banyak berasumsi. Nah, lebih baik Mhm nanya mhm. supaya jelas, ya kan? Terus kalau kita, apa namanya, istilahnya apa ya kalau zaman sekarang itu bilangnya, eee, apa ya, minder, pokoknya oh jangan gengsi, gitu. Intinya jangan gengsi. Intinya kalau kita nggak tahu, Iya. ya nanya gitu, kita nggak tahu ya kita belajar, pokoknya intinya jangan ada gengsi, Oke. gitu teman-teman. Thank you banget Kak Keren Nelly keren udah keren. sharing-sharingnya ya. Ini kayaknya Pak Robi kayaknya mau nanya deh sebagai Eee, praktisi cyber security gimana nih Pak Robi? Iya, iya. Selamat sore. Selamat Menarik sore ya. Pak Robi. Ya, saya menarik. Saya dari pengusaha IT, Mbak. Jadi praktisi sebenarnya, bukan apa pengajar ya. Cuman saya concern dengan cyber security juga karena saya berangkat dari physical security, dari Baik. teknologi keamanan. Saya jualan CCTV, access control dan segala macam. Itu salah satunya ya Pak ya, Iya, iya. untuk kita prevent. Ya, jadi prinsip dari security itu kalau yang saya belajar dari teman-teman dan pakar itu ada 3 aspek: human itu, terus mhm mhm. prosedur dan teknologinya sendiri. Iya. Nah, Mhm. kalau salah satu failed pasti tidak Ya, berfungsi semuanya. iya benar Pak, itu tadi. Ya, jadi yang saya tanyakan sama Mbak Nelly ini pasti kan setelah berapa ya 4 tahunan di IBM nih.
4 tahun di IBM tentu pasti di tahun kedua, tahun ketiga udah mulai banyak tawaran di industri lain nih. Di hijack ya, maksudnya mau di hijack ya. Iya, pasti kan orang IBM saya rasa qualified banget ya, artinya dan punya standar yang tinggi gitu ya. Nah ini kenapa sih nggak mau pindah dari IBM? Pasti ada corporate value atau culture yang enak nih, yang pas nih di IBM. Mungkin bisa sharing nih. Bisa Wah, sharing. Bapak ini pertanyaannya menjebak nih. Iya, iya. Oh ya, pasti mungkin kalau teman-teman di sini ya, kalau kita di dunia IT itu nggak jauh-jauh gitu. Memang teman-teman saya banyak di hijack di Amazon, mungkin yang lebih tepatnya AWS ya, Ya, kemudian AWS. Google gitu. Ya. Mungkin teman-teman saya banyak di situ di Google, SAP, Microsoft gitu kan. Nah, tapi begini Pak, kalau saya tuh mungkin ya inilah saya gitu kan. Jadi saya itu nggak terlalu banyak melihat orang-orang, tapi saya suka belajar dari kesuksesan orang, tapi saya nggak mau menyamakan gitu. Karena saya itu bukan dari background IT, dan saya berkesempatan di IBM, saya merasa saya masih banyak yang harus diekspor dan saya harus berterima kasih kepada IBM gitu, karena IBM sudah memberi kesempatan dan kesempatan itu nggak akan saya sia-siakan. Dan salah satunya saya pasti punya goal, karena saya diberi kesempatan lagi di dunia IT security, saya ingin memantapkan Pak gitu. Jadi oke. Ya memang jujur saya beberapa company sudah menawarkan, tapi saya harus bijak memberi jawaban. Oke, saya memang ya istilahnya untuk saat ini ya nggak memungkirin. Kita pasti pengen title dan juga salary. Tapi yang saya pelajarin dari dulu Pak, pertama kali saya kerja di luar, saya nggak terlalu mengejar itu tentang title dan salary. Itu akan ngejar saya ketika saya fokus di pembelajaran itu gitu, di experience-nya itu Pak. Jadi kenapa saya nggak mau pindah? Karena saya melihat potensi di IBM ini untuk diri saya ya Pak ya. Saya nggak menginikan orang lain gitu kan. Jadi saya nggak terlalu suka meng-compare dengan orang lain karena saya punya kekurangan dan kelebihan yang memang saya punya yang mungkin beda dengan orang lain. Jadi saya fokus ke diri saya. Oh, saya diberi kesempatan, oke, saya akan fokus, saya diberi kesempatan, jadi saya akan loyal juga gitu. Karena saya mikir saya masih zero, walaupun saya sudah diberi kesempatan 1 tahun gitu Pak, untuk belajar, untuk dikasih training dan sebagainya. Tapi saya sendiri, saya belum gitu. Jadi bukan berarti saya minder, saya belum ini, tapi saya ingin ada goal-goal yang memang saya ingin dapatkan di IBM. Karena saya nggak mau itu kesempatan itu saya sia-siakan gitu Pak. Karena saya selalu melihat di luar sana banyak orang yang belum kesempatan seperti saya dapatkan. Jadi itu Pak mindset saya yang saya terapkan. Dan saya ingin menggunakan itu untuk belajar, lebih banyak eksplor. Dan dengan kesempatan yang posisi saya berikan ini, yang diberikan kepada saya, itu sebagai amanah gitu loh Pak. Jadi amanah yang harus dijalankan gitu. Tapi amanah itu juga kalau nggak dijalankan dari hati, istilahnya karena saya iming-iming nanti ini enggak. Jadi istilah memang Pak, di kantor manapun itu politik, sikut-sikutan tuh ada. Tapi itu nggak usah takut Pak. Harus percaya pada diri sendiri, kapabilitas kita, dan juga ya mungkin di sini teman-teman saya percaya Tuhan. Jadi saya selalu percaya bahwa Tuhan itu sudah memberikan rezeki orang itu masing-masing. Jadi ya udah, saya percaya rezeki saya masih di IBM. Ya udah. Jadi saya jalankan, kemudian banyak yang harus saya pelajarin. Ya, itu Pak. Iya. Karena menurut saya 4 tahun itu saya masih mahasiswa gitu Pak. Jadi mahasiswa IBM ini Pak. Iya. Itu Pak. Jadi saya mau ditawarin seberapa aja, saya belum bisa beralih karena saya masih banyak istilahnya PR ya Pak ya. Iya, iya. PR dan amanah yang harus saya lakukan di IBM. Seperti itu Pak. Betul. Terima kasih. Yang kedua sih sebenarnya saya ingin bertanya di lapangan atau di proyek ya. Dengan proyek terutama lagi kata Mbak Nelly tadi ada status di mana alert sistem bunyi
Iya, kondisinya nomor 1 atau apa F1 atau apa istilahnya. ya severity 1, 2, 3. Ya, nah itu kan pressure-nya tinggi tuh. Iya, Pak. Pressure-nya Sekali. tinggi, bisa juga terjadi kesalahan dalam Benar sekali. eksekusi. Nah, itu IBM sendiri memberikan toleransi nggak untuk tim? Karena ini kan perlu penanganan cepat dan ini berkaitan dengan SLA, Service Level Agreement yang diminta Yes. oleh klien. Ya, mungkin bisa sharing, Mbak. Ya boleh, terima kasih loh Pak pertanyaannya. Ya. Benar sekali. Jadi memang di IT ini, terutama di IT security itu pressure-nya tinggi Pak. Tapi itu tadi, kalau kita memang suka dan dari hati menjalankan, nggak ada beban. Yang penting kita ikutin prosedur. Ikutin prosedur, arahan. Jadi intinya itu komunikasi. Memang di IBM, kenapa kita ada tadi itu monitoring Pak, supaya kita itu tidak terjadi adanya yang severity 1, 2, 3 itu ada alert gitu. Ketika ada alert 3, kan contohnya item-item itu kan ada monitoringnya Pak, ada teknologinya. Ya, ada dashboard-nya ya. Iya, dan kita itu ada daily monitoring, ada weekly monitoring. Itu gunanya Pak. Nah, ketika sudah terjadi terutama kayak severity 1, 2, 3 yang memang itu terjadi karena dari luar, yang tadi itu kita kan nggak tahu kapan aja kayak malware itu datang gitu kan. Itu jadi severity 1, ya itu kita nggak akan ini ke istilahnya kita langsung ke tim. Tapi kalau memang itu terjadi dari internal, benar sekali Pak, itu kita ada namanya istilahnya yang tadi itu manajemen untuk resource-nya, tapi ini untuk kayak istilahnya kita penalti atau gimana. Kita ada step-nya Pak. Pertama, kita cari tahu dulu, jangan langsung nge-blaming. Oh ini sih itu karena dia yang PIC gitu kan. Nah kita lihat lagi. Nah yang tadi itu kan ada authentic authorization. Nah orang-orang yang hanya authorized itu yang akan kita cek gitu. Kita istilahnya checking. Kita nggak pernah berasumsi Pak. Ya. Gitu. Kita nggak pernah berasumsi. Oh nih A, B, C enggak. Kita cek siapa otorisasinya, kita cari tahu, oh si otorisasinya si AB, berarti hanya A sama B yang bisa itu. Kalau itu breach, itu ada ke expose atau istilahnya kita breaching itu, ya berarti A sama B. Kita langsung istilahnya ada namanya eskalasi Pak. Kita ada prosedur. Kita nggak bisa langsung memblaming penalti, enggak. Kita ngobrol dulu bagaimana. Ya kan kita nggak tahu, mungkin dia ngantuk, ada masalah keluarga apa, kita nggak tahu. Kita ngobrol dulu, diskusi. Tapi diskusi ini kita nggak langsung di depan teman, nggak. Kita panggil AB, kemudian korelasi dan manajernya, gitu Pak. Nah kita udah ngobrol dengan adanya manajernya, terus apa sih masalahnya, kenapa bisa terjadi, bla bla bla. Nah ini kan kita akan tahu. Oh kemarin tuh saya ngantuk bahwa ini, oh udah, berarti itu kita akan istilahnya kasih ini apa ya Pak ya, istilahnya teguran lah ya. Tapi kalau itu terjadi berkali-kali, nah itu sudah levelnya sudah beda Pak. Baru nanti itu yang akan menangani eskalasinya dari manajer ya ke ethical manajemen Pak. Gitu. Nanti ke human resource. Nanti kan itu kan lebih ke mereka yang lebih paham gitu Pak. Tapi intinya kalau dari tim kita sendiri, dari istilahnya organisasinya, kita ada namanya one on one Pak. Nah, one on one itu dia dengan manajer yang memang manajer di area divisi dia. Namanya dia di network engineer. Ya udah di network engineer itu istilahnya kalau kita bilang itu leadership-nya siapa, leadernya siapa. Kita bilangnya kalau di IBM itu kita nggak ada yang manajer apa nggak ada. Kita semua sama, tapi kita ada levelnya, oh dia leader atau people manager. Ya kita lebih ke leader sih bilangnya gitu Pak. Nah itu paling kita one on one. Kalau one on one kita sudah tahu kasih teguran, tapi akan terjadi lagi, ya kita akan kasih toleran 1, 2, 3. Kalau kedua kalinya seperti ini, ada eskalasinya lagi Pak. Dari leadernya lagi, yang leader lagi punya leadernya lagi. Jadi istilahnya kita lebih menggunakan komunikasi ya Pak ya. Kita istilahnya diskusi. Kan ini masih internal. Tapi kalau eksternal,
karena kan ini kan put ke klien, impact-nya klien gitu. Iya, Dan pasti. harusnya dia aware. Nah, makanya dari itu Pak, kenapa di IBM itu selalu ada update self-awareness. Update apapun itu. Jadi saya selalu cascade, saya selalu apapun itu informasi di IT security, saya harus cascade semua itu terinfo. Kenapa Pak? Kalau ada salah satu tim gitu melakukan kesalahan, itu yang akan di-blaming saya. Kok kamu nggak cascade ke tim, bla 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 seperti ini. Padahal kita ada alert threatcon gitu kan dari tim security pusat gitu kan, bahwa nanti ini ada Windows Server Exchange yang mana ini harus dicek lagi gitu kan, patching-nya harus diinin lagi, bla bla itu. Jadi memang itu prosedur ada Pak, gitu. Kita nggak serta-merta langsung, oh kamu ini, enggak Pak. Itu ada prosedurnya kalau di IBM. Ya, organisasinya sudah matang sekali. Ya. Ya kita ada istilahnya diskusi dulu, kalau nggak mempan eskalasi ke manajer, kalau nggak mempan lagi ada ethical management di human resource. Ya. Itu. Terima kasih sharingnya Mbak Nelly. Ya sama-sama Pak. Ya. Saya juga senang sekali nih bisa sharing dengan teman-teman di sini. Kalau teman-teman ada masukan, opini apapun itu, saya sangat terbuka sekali dengan senang hati. Mantap. Ya, terima kasih banget nih buat Pak Robi ini. Mungkin Sama-sama, Mas. dari siapa? Ibu Ika mau bertanya mungkin? Boleh. Mungkin sharing aja ya. Oh, Sharing. boleh. Pas kebetulan saya salah satu Dewan Penasehat IAII ya, dengan Mbak Ain juga. Terus kemudian lihat di WhatsApp group, wah topiknya menarik nih, cyber security gitu ya. Kebetulan ini adalah roadmap, karena saya akademisi, saya dosen, jadi bicaranya tentang penelitian gitu ya, mungkin agak lebih makro gitu ya. Kalau Mbak Nelly dan Pak Robi karena praktisi, lebih ke practical thing-nya gitu ya, teknisnya. Tahun lalu ini kebetulan sebenarnya kalau roadmap penelitian saya itu IT governance, tapi Pak Agung suami saya yang juga dosen tentang cyber security. Mungkin nanti di proposal dia belum PhD ya, jadi baru akan PhD, proposalnya juga tentang cyber security. Mungkin saya ingin berbagi kepada teman-teman yang ada di sini, yang mahasiswa juga, apabila ingin berperan dalam cyber security tidak hanya ke teknisnya ya Mbak Nelly, mungkin kita bisa mengambil peran sebagai educator. Jadi educator itu nggak harus S2 ya, S1 pun boleh, kaitannya dengan awareness ya. Kita tidak perlu jauh-jauh, lihat saja di sekitar kita, misalnya tetangga atau saudara yang masih SMA gitu ya. Mereka kan kental sekali berhubungan dengan dunia internet, tetapi tidak menyadari tentang pentingnya keamanan informasi pribadi misalnya. Dengan mudahnya men-share lokasi, ya saya sedang sendirian nih, mama papa pergi gitu. Aduh. Wah, ya gitu, banyak sekali yang tidak kita perhatikan hal-hal seperti itu gitu. Terus kemudian misalnya, wah CCTV yang di pojok kanan rumahku mati nih gitu. Malah dijelaskan di status ya, saking namanya ABG gitu ya. ABG kan dikit-dikit update status gitu. Nah ini kita mencoba mengambil peran dalam hal itunya gitu. Jadi untuk yang penelitian semester ini saya bantu Pak Agung. Ini kebetulan sambil mengerjakan itu juga kita akan submit HAKI ya, hak atas kekayaan intelektual berupa executive summary itu, kerangka framework untuk pelatihan cyber security. Tidak usah muluk-muluk, targetnya hanya siswa-siswa SMA saja. Jadi itu banyak sekali yang harus digali, yang kita pikir karena kita orang dewasa ya, kita pikir itu hal sepele, tapi gitu ya. Ya, tapi untuk para adik-adik kita ini, mereka tidak menyadarinya sama sekali gitu. Nah, jadi teman-teman yang mungkin yang di forum ini yang masih mahasiswa bisa mengambil peran itu. Mungkin kalau untuk menjadi profesional perlu waktu dan juga perlu banyak belajar seperti Mbak Nelly ya dan Pak Robi juga. Tapi untuk hal-hal seperti ini kita bisa cari resource-nya banyak di internet, kemudian bertanya kepada dosen.
membuat misalnya study group atau pelatihan kecil-kecilan untuk menyadarkan, ya, meningkatkan awareness kalau bahasa Iya. akademisnya, Iya benar. meningkatkan awareness adik-adik kita ini supaya lebih berhati-hati dengan menjaga informasi pribadinya di internet, karena there is no undo button, sebenarnya tidak ada delete button kan di internet. Kalau kita sudah terlanjur upload, ada yang screenshot misalnya, Iya. udah selesai gitu ya, udah terlanjur terupload. Jadi mungkin itu masukan aja sih untuk teman-teman yang ada di sini. Saya tadi baru baca undangannya, jadi nggak sempat mengajak teman-teman mahasiswa juga gitu. Padahal ini bagus sekali untuk memotivasi mereka juga bahwa bekerja itu tidak harus di bidangnya gitu kan. Iya. Salah satu contohnya Mbak Nelly ini profesional atau pengalaman itu lebih penting. Gitu. Saya sendiri pernah hampir 10 tahun tinggal di Australia, Mbak Nelly. Ada juga teman saya IBM Melbourne, ya, Oh ya? Mas Sidki orang-orang Jakarta juga. Gitu. Jadi Wow. jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan nih sambil lihat-lihat baterai laptop udah mau habis. Sama anak-anak mau minta ngajak main pasir gitu kan. Jadi ya itulah, kita bisa mengambil peran kok dalam cyber security dalam berbagai halnya gitu, baik secara mikro maupun makronya. Jadi silakan digali potensinya. Kalau saya sendiri mungkin merasa tidak terlalu jago dalam hal teknisnya, jadi saya mengambil ke arah kebijakannya gitu. Betul. Gitu. Terima kasih. Terima Iya. kasih loh Ibu Ika sharingnya. Terima kasih. Benar. Ya, ya benar sih kayak dari Ibu Ika juga kan, maksudnya kan nggak melulu hal teknis gitu. Banyak sih yang bisa kita ini juga sharing juga, termasuk juga ya benar awareness, karena ya bisa dibilang sih buat terutama ya generasi milenial sampai ke sekarang tuh karena sosmed ini banget lah, marak banget jenisnya gitu kan. Kadang nggak sadar aja sih yang di-share itu sifatnya apa ya, privacy gitu ya, Iya. atau yang tadi juga nih, kalau misalkan beneran case-nya ada yang ngomong, "Aduh CCTV belah sini rusak nih," wah lucu juga itu ngasih tahu CCTV di mana gitu ya. Itu panggil saya Mas kalau sih. Harus Pak Robi nih. Aduh. Ya, saya mau menambahkan yang menanggapi Bu Ika. Saya sangat senang Bu dengan penelitian itu ya Bu ya. Jadi dalam Asosiasi Sistem Keamanan Indonesia juga ada namanya kita ingin menggiatkan deterrence. Deterrence itu adalah bagaimana awareness dari publik itu terhadap security itu meningkat gitu. Ya. Nah, itu ada strategi deterrence strategi, nanti mungkin bisa sharing dengan Mas Agung. Ya. Terima kasih. Iya. Boleh tuh. Mantap. Bisa jadi bahan diskusi lagi sebenarnya tuh Mbak Ain. Ya, satu topik lagi gitu. Iya, karena banyak topik ya di cyber security. Iya, terima kasih loh Bu Ika sharingnya. Emang bener sih saat Sama-sama. ini, apalagi media sosial ya. Aduh, Iya. apalagi sangat mudah sekali lah kita itu udah kayak nggak ada batasan ya untuk internasional itu. Jadi kita memang Saya tertarik dengan cyber security karena beberapa keluarga dan saya sendiri jadi korban. pelajaran ya Pak ya, dari situ kita belajar ya Pak ya. Jadi sempat panik untuk mengatasi itu. Dan ada beberapa teman yang TNI juga kena dengan pemerasan ya dari video seks begitu. Itu udah niatnya nggak baik sekali Pak. Dan ya banyak eksploitasi yang ujung-ujungnya minta uang. Nah, itu membuat kepanikan tersendiri. Benar sekali Pak. Mungkin sedikit sharing nih ya, apalagi WhatsApp sekarang ya. Ya kita sebenarnya untuk apa ya, identitas kita situ kita sudah tidak istilahnya sudah terekspor ya Pak ya, di bank dimanapun. Tapi intinya kita bisa meminimalis yaitu dengan self awareness, seperti ya kalau kita nggak perlu amat ya nggak usah lah nyalain yang Sherlock. Kemudian di WhatsApp tuh hati-hati sekali kita sharing kayak KTP, pokoknya confidential lah ya, identitas itu kayak KTP, KK, ataupun kredit card dan sebagainya itu hati-hati sekali, karena kan walaupun itu ada enkripsi,
Ya, tapi kan itu on-nya, itu bisa Mm-mm. aja breach gitu kan. Kemudian email ya Pak ya. Kalau yang punya email teman-teman seringlah update untuk password. Kemudian password itu juga ada manajemennya. Hacker itu lebih pintar lagi kalau soal password. Jadi password itu kalau bisa hindari tanggal lahir, nama, dan sebagainya. Pokoknya yang random dan itu kombinasi. Kalau bisa 3 bulan sekali itu diupdate. Karena apalagi kalau sudah email yang terlink dengan email, dengan sosmed kita, dengan banking, Ya. dengan apapun yang itu kredensial sekali. Jadi walaupun itu agak-agak orang kan males ya update password, tapi itu sangat penting. Kemudian WhatsApp. WhatsApp itu ada authentic verification yang 2F itu. Itu perlu. Kadang orang, aduh males, yang mana sih? Ya itu tadi. Kita kalau kita nggak ada niat, itu memang effort gitu loh. Kalau kita udah males, nggak akan mau gitu. Padahal itu penting, itu sepele. Ngapain sih? Tapi itu sangat-sangat credential sekali, itu bisa prevent untuk hacker ataupun spesies yang lain, phishing yang lain itu untuk minta authentic verification yang dari WhatsApp itu bisa di-prevent dari two verification authentication. Itu sangat penting itu di WhatsApp. Email, apalagi kita itu ya, teman-teman di sini pasti all shop. Jangan salah, itu target ya, data kita udah di mana-mana, mau di banking, di also di mana, kita punya Gmail, kita punya Google dan sebagainya, Google Drive itu identitas data kita semua ada di situ gitu. Jadi ya mereka memang memanage, tapi kan tetap kita sebagai individu ya kita juga berperan juga penting untuk membantu self awareness itu. Jadi ya hati-hatilah untuk sharing-sharing saat ini lewat WhatsApp gitu kan. Apalagi tiba-tiba ditelepon gitu kan. Dari all shop, dari banking itu kan udah social engineering udah ini sekali. Sosmed ya baiknya itu tadi dikunci gitu kan. Jangan sering-sering sharing lah kita lagi di mana, tempat tinggal, kita lagi terutama yang kita biasanya mau travel. Ya, saya suka travel gitu kan. Biasanya tiket, kemudian lagi di bandara mana. Wah, itu sangat hati-hati sekali itu. Itu sih mungkin ya untuk teman-teman di sini. Oke. Rada menarik juga tadi sih apa ya? Gini. Tadi itu apa sih bahasanya, lupa ya. Kan masing-masing tiap negara itu kan punya apa ya bahasanya, regulasi yang berbeda gitu ya soal Benar sekali, data Pak. gitu. Yes. Nah, kan apalagi IBM ini kan infrastrukturnya kan multinasional gitu. Pernah nggak kayak ngalamin misal nih ini ngurusin entah itu problem atau apa, terus terkendala sama regulasi yang seperti itu gitu. Pernah nggak? Ada, Mas. Mhm. Pasti ada itu. Heeh. Tapi itu tadi kita kan ada regulasi, Mhm. kemudian ada prosedur gitu. Mhm. Nah, kita ikutin aja itu. Jadi kalau kita udah ada regulasi, prosedur, kita ikutin itu akan mudah untuk problem solving. Contoh, kita ada salah satu klien. Nah, kita untuk memanage data itu ada manajemennya, yang tadi itu ada backup dan restore, kemudian di dalamnya sebagai akses manajemennya, yang akses itu siapa aja, authorize itu siapa aja gitu. Kita itu harus dikomunikasikan dengan klien, harus ada persetujuan, kita harus ada dokumen. Itu yang akan menjadi acuan kita. Umpamanya kita memanage data, tapi toolsnya dari klien, kita harus ada dokumen. Nah, kita di internal IBM ada prosedur, global prosedur, internal prosedur, dan kita juga harus lihat juga di klien ini ada prosedurnya juga enggak gitu kan. Kita ada security prosedurnya, mereka ada security prosedurnya. Kita komunikasikan. Nah, ini persetujuannya bagaimana? Kalau customer bilang oke, data, tapi IBM nggak boleh akses ini dari Ya, kita. ya, Itu harus ya. ada dokumennya, itu menjadi acuan. Nah, kemudian ada data. Data itu luas lagi. Di dalam data itu ada apa aja? Ya. Ada identitas, ada data Heeh. customer, ada data kantor, ada data IBM. Itu bagaimana memanage gitu kan? Kita lihat lagi persetujuannya. Pak, ini data, ini ada di regulasi
data Indonesia. Ketika sudah masuk di cloud kita, itu ada transfer data dan sebagainya. Gimana kalau ini ada di Eropa? Kita lihat lagi, kita ada acuan GDPR tadi, data. Data itu yang ada di Eropa acuannya. Kita lihat lagi di situ. Kalau data yang dari Indonesia, zona Asia Tenggara, kita mau transfer ke bagian Eropa atau Australia, itu dilihat lagi gimana. Itu prosedur itu ada lagi, dan itu IBM ada timnya lagi. Tim manajemen untuk data gitu, data transferring gitu. Ini lokasinya di mana, mau ditransfer di mana. Ini IP-nya untuk IP address dan sebagainya. Jadi istilahnya itu ada step prosedur gitu. Kita ikutin, Mas. Jadi kita harus comply dengan yang di IBM, prosedur di IBM, comply juga dengan yang klien. Jadi itu harus komunikasi, harus ada data, ada persetujuan. Jadi semua itu memang kita kan klien ya, Mas ya, mengutamakan klien. Apapun itu harus ada persetujuan klien. Kita nggak bisa semena-mena, Mas, memanage data kalau nggak ada persetujuan klien, nggak bisa, Mas. Kita ingin membuka data untuk memanage, itu harus ada persetujuannya. Siapa yang mengakses harus ada persetujuannya. Manajemen passwordnya, manajemen untuk backup dan restore-nya bagaimana. Itu ada prosedurnya, Mas. Iya, jadi memang sangat, kalau detail teknisnya itu ya sangat banyak, tapi ya itulah. Yang penting kita ikutin aja alurnya, prosedur, regulasi. Kita aman kalau udah bisa ngikutin itu. Ya, jadi di Indonesia IBM-nya juga ya. benar-benar. Jadi di IBM-nya sendiri ya, soal security ini nggak cuma ngomongin di hal teknisnya aja ya, tapi soal regulasi, soal hubungan antar ya itu negara juga ada regulasinya. diperhatikan juga. Jadi nggak bisa sembarangan transfer data sana sini gitu kan, apalagi itu data klien gitu sifatnya. Bagus sih, banyak banget sebenarnya yang perlu digali juga. Iya. Di Indonesia juga punya regulasi. Jadi kita itu harus internal di IBM, kemudian eksternal itu ada Indonesia, local government bagaimana regulasinya, gitu kan. Kemudian bagaimana nih di zona lainnya, itu emang ada regulasinya, Mas. Iya. Boleh lah kayaknya buat di next session bisa lebih mendetail lagi soal kayak gitu mungkin, atau banyak, Mas, kalau mau dikupas. Iya. Atau di sisi bagian mana gitu kan boleh nih, bisa jadi lanjutan diskusi ke-5, ke-6 gitu selanjutnya kayak gitu. Oke, barangkali masih ada yang mau tanya lagi nggak di sini teman-teman? Mumpung ya mungkin sampai jam 5 kali yang Mbak Ain ya. Boleh. Boleh kurang lagi gitu. Mau memberikan opini ya Pak Robi ya, silakan. Iya. Kita di sini sharing loh, santai. Ini bukan acara yang formal, enggak. Di sini saya sebagai tamu untuk ya sama dengan teman-teman di sini sharing. Ada opini, ada feedback, atau mungkin ada yang mau menanggapi, silahkan loh. Bebas. Kita tinggal di negara yang bebas ya Pak ya. Ini bersyukur loh, karena kan ada beberapa negara yang kebebasan itu sangat strict gitu kan. Ini kita bebas berpendapat, jadi dimanfaatkan. Iya benar sekali gitu. Ya minimalnya kan bisa kenal kayak orang-orang kayak Mbak Nelly gitu kan. Siapa tahu ada yang bisa diajak gitu kan. Kayak Mbak Nelly yang tiba-tiba ya itu kayak yang diajak ke kedutaan gitu ya. Habis kedutaan tiba-tiba masuk ke IBM kan, berarti maksudnya nggak berjalan kayak diri sendiri gitu kan, banyak relasi, ngejalin hubungan sama teman-teman kayak gitu kan. Benar sekali, Mas. Nah, selain itu mungkin ada tips juga ya buat teman-teman. Iya, gimana nih? Jadi kita perbanyaklah, perluaslah pergaulan. Jadi kita harus yang bisa memanage diri kita gitu. Jadi pergaulan itu memang ada sisi baik dan negatif. Tapi kita ambil aja lah yang baiknya. Networking itu sangat penting. Jujur saya banyak sekali belajar dan manfaat yang sudah saya ambil dari networking. Siapapun itu gitu. Jadi ya itu tadi dari mindset sih Mas. Kita ubah dulu dari mindset diri sendiri. Kita itu nggak usah terlalu ambisius juga gitu. Tapi apa yang ada di depan kita itu ya kita jalanin, kita fokus. Ya
kita tulus menjalankan gitu. Terus networking itu kenapa penting? Karena informasi itu bisa datang dari mana aja, nggak hanya dari media apa gitu. Media itu bisa berupa dari manusia gitu, human gitu. Yang kita itu nggak bisa hidup sendiri gitu loh, Mas. Ya berita ya news apapun itu juga bagus source di mana aja. Tapi kan itu harus difilter. Dimanapun itu tuh kita harus menfilter, Mas. Kayak semua apa pemberitaan, ilmu juga source itu kan harus difilter kan. Yap. Karena kan kita nggak tahu sumber kebenaran. Networking kenapa penting? Kita itu butuh, Mas, gitu. Ketika saya nih kayak di dunia IT gitu, saya punya koneksi networking, ya nggak harus di dunia IT aja gitu, di mana aja. Pasti kan kita butuh gitu. Kayak ini Pak Robi, saya kenal Pak Robi, oh saya di rumah saya lagi bermasalah nih. CCTV dan enggak, saya bisa ke Pak Robi karena saya kenal Pak Robi gitu. Saya ada Mbak Ain nih, Mbak Ain, saya pengen sharing-sharing nih tentang IT atau apa, ada Mbak Ain gitu. Jadi kenapa? Perbanyaklah, perluaslah karena itu akan membantu wawasan kita gitu, Mas. Wawasan itu nggak hanya kita baca buku, ngelihat YouTube, nonton TV, apa, semua dari mana aja gitu. Karena kita mencari wawasan experience ke luar negeri pun nggak harus ke luar negeri gitu. Ya. Nah, dari sekarang tuh nggak ada istilahnya dinding pembatas ya di antara di seluruh dunia dengan adanya internet gitu. Nah, jadi ya menurut saya itu ya tetap harus balance gitu. Ya saya suka belajar, tapi nggak hanya belajar melulu, tapi saya punya dunia sosial gitu. Saya juga ya dengan teman-teman nongkrong, kemudian ya dengan teman-teman komunitas atau apa gitu kan. Ya kayak di kampus gitu, Mas, kita punya organisasi, komunitas, ya manfaatkan itu gitu kan. Kita punya teman kantor, dari teman kantor, kemudian teman kantor punya teman gitu. Ya, networking sangat penting, Mas. Ya itu Iya, untuk ilmu juga kan. betul. Ilmu dari mana aja. Ya, selain ya benar, selain dari kayak relasi kayak gitu juga kan kita juga bisa saling belajar gitu. Maksudnya kan Benar sekali, nggak Mas. nggak perlu kenal, aduh nggak enak nih dia sama yang lebih senior, atau aduh masa masa main sama yang lebih junior, kan nggak gitu. Maksudnya ilmu mah dari mana aja gitu Iya. ya. Heeh. Betul banget. Oke, mungkin ya sesinya bisa diudahin dulu karena ya keterbatasan waktu sih. Kalau misalnya ngobrol mah enak aja lanjut gitu ya. nggak inget waktu aja kayak gitu. Cuman ya ibaratnya banyak banget lah yang jadi pembuka wawasan kayak gitu. Apa yang kita belum tahu soal infrastruktur IT atau kayak risk management, contohnya kayak di IBM sendiri kan jadi tahu nih IBM gimana sih ini. Oh ternyata nggak jualan laptop doang atau komputer doang gitu, pun punya infrastruktur juga gitu. Iya, terus ada dengan yang nggak jago IT dulunya bisa masuk ke ranah IT. Dia ibaratnya banyak banget ilmu yang bisa ini sih. Makasih banyak Mbak Nelly di sini. Sama-sama, saya sangat berterima kasih nih ya, Mbak. Ada Kak Ain, ada Mas Hakim nih yang sudah memberi kesempatan untuk sharing-sharing. Jadi saya bisa kenal nih dengan teman-teman di sini. Ketemu ada Bu Ika sama Pak Robi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Nelly. Nanti teman-teman bisa sharing sana kali ya di Instagramnya Kak Nelly, boleh di follow apa Kak Nelly? Oh ya, Instagram saya itu Nelsus. Mungkin saya ini ya, mungkin bisa di share di sini ya. Iya, boleh. Nggak apa. Di situ memang saya kunci, tapi ya nanti nggak apa-apa. Saya atau bisa DM toh, nggak apa-apa. Silahkan. Kalau mau di follow, tapi isinya nggak ada apa-apa, cuma yang untuk ini doang. Biasanya saya lebih ke IG story untuk kayak share informasi atau apa seperti itu. Sukses terus Kak Nelly. Teman-teman makasih juga udah join. Mas Hakim terima kasih sudah bantuin untuk ngobrol sore hari ini ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama banget. Waktunya. Terima kasih sekali. Oke. Mungkin kita foto bareng terakhir kali ya. Boleh. Oke, boleh di open kameranya teman-teman kalau mau di foto. Indah dari tadi seperti menyimak nih ya. Oke, kita foto bareng dulu ya. Kusuk nyimak ya.
Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu ya teman-teman, jaga Nah. kesehatan.